될 수 있겠지만 우리 선수들은 절대 포기하지 않고 어떻게 하든 홈에서 Yes, alhamdulillah. Tepat malam ini kita akan melihat sejarah teman-teman. Tepat malam ini kita akan menjadi saksi. Yes, alhamdulillah. Tepat malam ini kita akan melihat sejarah teman-teman. Tepat malam ini kita akan menjadi saksi bahwa Indonesia lah raksasa Asia yang sebenarnya. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Australia dalam pertandingan kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat, pada Selasa, 10 September 2024. Namun, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Pada laga ini, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, diperkirakan akan menurunkan Justin Hubner sejak awal. Hal ini terlihat dari kehadiran Justin Hubner dalam konferensi pers di SUGBK bersama Shin Tae-yong, Senin, 9 September 2024, yang mengindikasikan bahwa ia akan tampil dari menit pertama. Sebelumnya, Hubner absen pada laga pembuka grup C melawan Arab Saudi yang berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Kamis, 5 September 2024, akibat hukuman akumulasi kartu kuning. Pada pertandingan tersebut, Indonesia berhasil menahan Arab Saudi dengan skor 1-1 menggunakan formasi 3-4-3, dan Shin Tae-yong diprediksi akan tetap menggunakan formasi yang sama saat menghadapi Australia. Justin Hubner diperkirakan akan mengisi barisan pertahanan bersama Jay Idzes dan Rizky Ridho. Idzes, yang dipercaya sebagai kapten tim, akan memimpin lini belakang. Di lini tengah, 4 pemain akan berperan penting: Hom Haye, Ivar Jenner, Kelvin Verdong, dan Asnawi Mangkualam. Verdong dan Asnawi akan bertugas membantu serangan sekaligus pertahanan. Di lini depan, Witan Sulaiman, Ragnar Oratmangun, dan Rafael Struijk akan menjadi andalan serangan Timnas Indonesia. Tentu saja harapannya, formasi ini mampu membawa Indonesia meraih kemenangan atas Australia. Shin Tae-yong menyadari bahwa menghadapi Australia bukanlah tugas yang mudah. Di atas kertas, Australia berada di peringkat ke-24 FIFA, jauh di atas Indonesia yang berada di peringkat ke-133. Namun, ia tetap optimis dengan kekuatan timnya. Para pemain tidak akan menyerah. Mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat laga kandang ini menjadi pertandingan yang baik melawan Australia, kata Shin Tae-yong. Justin Hubner juga mengakui kekuatan Australia, tetapi ia yakin Indonesia sedang berkembang pesat. Kami tidak takut pada siapapun. Kami akan berjuang dan persiapan kami sudah matang untuk melawan Australia. Kami akan memberikan yang terbaik dan kita lihat nanti hasilnya, ujar Hubner. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, akankah Timnas Indonesia mampu mengalahkan Australia di GBK nanti malam? Atau justru Australia akan mempermalukan Timnas Indonesia di hadapan 80.000 supporter di GBK? Ayo teman-teman, berikan prediksi skor kalian di kolom komentar. Kalau prediksi Mimin, 2-0 untuk kemenangan Timnas Indonesia. Mengingat skuad Timnas Indonesia sudah sangat mewah. Ditambah lagi Shin Tae-yong adalah pelatih cerdas dan kaya akan strategi. Bravo Timnas. Bravo ST. Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Pertandingan antara Timnas Indonesia dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini merupakan tantangan besar bagi Indonesia. Dari segi peringkat FIFA, Australia jauh lebih diunggulkan.
Mereka berada di posisi ke-24, sementara Indonesia di peringkat 133. Perbedaan ini mencerminkan bahwa Australia memiliki pengalaman dan kualitas yang lebih mumpuni, baik secara individu maupun kolektif. Namun, sepak bola tidak hanya soal angka dan statistik, tetapi juga tentang mentalitas dan strategi di lapangan. Shin Tae-yong tampaknya memahami bahwa laga ini akan sangat sulit, namun ia tetap optimis dengan persiapan dan mentalitas pemain Indonesia. Keputusan untuk menurunkan formasi 3-4-3 yang sama seperti saat menahan Arab Saudi menunjukkan bahwa Indonesia akan bermain disiplin dengan fokus di lini pertahanan dan transisi cepat ke serangan. Masuknya Justin Hubner yang sebelumnya absen akan memberikan soliditas di lini belakang. Kembalinya Hubner bisa menjadi kunci dalam menghalau serangan Australia yang terkenal kuat dalam permainan fisik dan bola-bola udara. Di sisi lain, kombinasi pemain tengah seperti Tom Haye dan Ivar Jenner, serta pergerakan dinamis dari Asnawi Mangkualam dan Kelvin Verdong, diharapkan mampu mendukung serangan sambil menjaga keseimbangan di lini tengah. Namun, satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa Australia memiliki kecepatan dan ketangguhan fisik yang menjadi ciri khas mereka. Jika Indonesia tidak bisa mengimbangi kecepatan permainan atau terlalu bertahan dalam, Australia bisa memanfaatkan celah-celah kecil untuk mencetak gol. Secara keseluruhan, pertandingan ini akan menjadi ujian berat bagi timnas Indonesia, tetapi juga peluang untuk menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing di level tertinggi. Tekanan ada pada Australia, sementara Indonesia bisa bermain lebih lepas di hadapan pendukung sendiri. Dengan persiapan matang dan mentalitas pantang menyerah yang diusung Shin Tae-yong, Indonesia punya peluang untuk mengejutkan lawan yang lebih diunggulkan. Pernyataan aneh pelatih Australia Graham Arnold. Waspadai ketangguhan Martin Paes sebagai kiper utama timnas Indonesia. Mari kita bahas teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita kedua ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Pelatih Australia, Graham Arnold menyoroti kehadiran Martin Paes di skuad timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Martin Paes berhasil menjalani debutnya bersama timnas Indonesia lebih cepat dari yang diperkirakan. Pada awalnya, Martin Paes diprediksi baru bisa tampil pada laga melawan Australia. Namun, pendaftaran pemain untuk pertandingan melawan Arab Saudi ternyata masih memungkinkan, dan sehari sebelum laga, PSSI menerima kabar bahwa Martin Paes bisa tampil. Debut kiper FC Dallas ini sangat impresif. Paes berhasil melakukan beberapa penyelamatan penting, termasuk menggagalkan tendangan penalti yang dieksekusi oleh Salem Al-Dawsari di babak kedua. Aksi gemilangnya sepanjang pertandingan berhasil membawa timnas Indonesia meraih 1 poin dari markas Arab Saudi. Penampilan Paes ini tentu memberikan harapan besar bagi masyarakat Indonesia. Banyak yang berharap kiper berusia 26 tahun ini terus menunjukkan performa terbaiknya untuk timnas Indonesia. Ujian berikutnya bagi Paes dan timnas Indonesia adalah saat menghadapi Australia pada laga kedua ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung pada Selasa, 10 September 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Graham Arnold, pelatih Australia, memuji kemampuan Paes. Pelatih berusia 60 tahun itu juga menyoroti perkembangan pesat timnas Indonesia, yang menurutnya kini telah menjadi salah satu negara dengan kemajuan signifikan di dunia sepak bola. Mereka sekarang punya kiper yang berbeda, Martin Paes, kata Graham Arnold yang dikutip dari ESPN. Dan beberapa pemain lainnya. Indonesia berkembang sangat cepat dalam dunia sepak bola. Tambahnya, Australia sendiri membutuhkan kemenangan pada laga ini untuk mengobati kekalahan 0-1 yang mereka alami di pertandingan perdana melawan Bahrain. Kegagalan meraih hasil positif akan semakin menambah tekanan bagi tim Socceroos, yang sudah menjadi langganan di Piala Dunia. Lebih lanjut, dalam situasi ini, kehadiran Martin Paes memberikan suntikan kepercayaan diri bagi timnas Indonesia. Performanya yang impresif, terutama penyelamatan penalti di laga debut, menunjukkan bahwa timnas Indonesia semakin memiliki pemain-pemain berkualitas yang bisa bersaing di level internasional. Hal ini menjadi sinyal positif bagi sepak bola Indonesia yang selama ini berusaha meningkatkan prestasi di kancah internasional. Di sisi lain, pujian dari pelatih Australia, Graham Arnold, mengindikasikan bahwa timnas Indonesia kini dipandang serius oleh lawan-lawan berat di Asia.
Arnold tidak hanya memuji PAES, tetapi juga menyoroti perkembangan pesat timnas Indonesia secara keseluruhan. Ini membuktikan bahwa upaya PSSI dalam membangun tim yang kompetitif mulai menuai hasil. Namun, tekanan juga akan meningkat pada PAES dan timnas Indonesia menjelang laga melawan Australia. Setelah penampilan cemerlang melawan Arab Saudi, ekspektasi publik tentu semakin besar. Tantangan berikutnya adalah mempertahankan konsistensi, terutama melawan tim kuat seperti Australia yang tentu akan berusaha bangkit setelah kekalahan dari Bahrain. Australia berada dalam tekanan untuk menang, yang bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia jika bisa memanfaatkan momentum dengan baik. Tapi, ini juga menguji mentalitas timnas Indonesia, apakah mereka bisa mengelola tekanan di laga penting melawan tim yang sangat berpengalaman seperti Australia. Untuk timnas Indonesia, kalian telah menunjukkan bahwa kalian bisa bersaing di level tertinggi. Penampilan gemilang melawan Arab Saudi adalah bukti dari kerja keras dan semangat pantang menyerah. Setiap langkah yang kalian ambil sekarang bukan hanya mewakili diri kalian sendiri, tapi juga jutaan rakyat Indonesia yang bangga dan mendukung di belakang kalian. Ingatlah, pertandingan melawan Australia adalah kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bukan lagi sekadar tim yang diabaikan, tapi kekuatan yang harus diperhitungkan. Tetap fokus, percaya pada kemampuan kalian, dan berjuang untuk setiap detik di lapangan. Apapun yang terjadi, kalian sudah membuat bangsa ini bangga. Tetaplah rendah hati, bekerja keras, dan tunjukkan bahwa semangat Garuda tidak pernah padam. Kalian adalah simbol harapan, kebanggaan, dan masa depan sepak bola Indonesia. Majulah tanpa ragu, kami semua bersamamu.